Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Untuk kebetulan hari ini adalah mata kuliah database server untuk semester 5 ya. Untuk semester 5 angkatan 2018 ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain seperti biasa ya. Pengabsenan di Siakat masing-masing, kemudian untuk linknya sudah saya share di Siakat, tinggal kalian klik saja untuk mengikuti atau diarahkan ke YouTube saya ya, atau di live streamingnya. Silahkan sambil menunggu teman yang lain ya. Kuliah akan segera saya mulai beberapa menit lagi.
Selamat pagi ya, terima kasih yang sudah hadir. Mungkin untuk yang lain segera bergabung ya, karena akan segera saya mulai untuk perkuliahan hari ini ya, agar eh, ti- tidak kesiangan juga ya, karena waktu juga nanti untuk jam kedua mungkin kan ada ya, jadi agar tidak terlalu dekat ya atau tabrakan. Oke, untuk yang hadir terima kasih. Untuk yang lain segera bergabung ya untuk mengikuti perkuliahan ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe atau field column dalam MySQL ya, atau dalam database server menggunakan MySQL. Dan untuk merancang database yang baik itu seperti apa, nanti akan sedikit saya jelaskan mengenai perancangan database yang baik itu seperti apa. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, agar waktu kita tidak ini ya, nanti tabrakan dengan jam yang berikutnya. Langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Oke. Da- Hari ini dengan mata kuliah database server ya. Nah, untuk pokok pembahasannya adalah tipe-tipe atau field atau kolom ya, MySQL dan merancang database yang baik. MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field atau kolom tabelnya ya. Nah, ini sama dengan sebenarnya untuk di tabel di database Office itu Microsoft Access misalkan. Nah, itu sama, hampir sama ya. Nah, tipe field atau kolom ini menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel nantinya ya. Misalkan untuk nama fieldnya menggunakan karakter ya, misalkan karakternya itu berapa, misalkan 50. Nah, itu akan menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabelnya nanti. Semisal kalian membuat field kolom di MySQL, kemudian untuk penamaan misalkan nama kelas dan lain sebagainya, misalkan nama kalian lupa memberikan untuk fieldnya itu ternyata hanya 10, sedangkan untuk nama-nama mahasiswa itu kan banyak ya, yang lebih dari 10 ya. Misalkan untuk penamaan ada yang sampai 30, 20 misalkan. Nah, saat kalian membuat untuk fieldnya itu 10, nanti akan tidak bisa diinput pada saat kita menginputkan di database-nya ataupun di MySQL-nya ya. Oleh karena itu, mungkin kalian harus memperhatikan semua. Memperhatikan ya, misalkan untuk nama itu umumnya berapa sih untuk nama orang Indonesia misalkan. Nah, misalkan kita beri 50, sepertinya tidak ada yang lebih dari 50 ya, nama dari 50 karakter ya. Nah, di situ jadi lebih baik di eh, lebihkan, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan nama kalian berikan 500, itu akan memperberat database-nya nanti ya. Nah, untuk di servernya nanti mungkin bisa mempengaruhi responsifnya, takutnya seperti itu ya. Jadi kalian sesuaikan, dilebihkan tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Nah, tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok nanti. Ya, ada beberapa ya, seperti ya, ini sudah saya katakan berulang-ulang ya. Ini hampir sama dengan di Microsoft Access ya. Ada numeriknya, kemudian ada tipe field string, date and time, kemudian ada kelompok himpunan, set dan enum ya. Nah, ini sama ya, sama dengan yang di Access ya. Nah, untuk kalian kan sudah pernah ya mendapatkan untuk database sistem basis data di Microsoft Access ya tentunya ya. Nah, ini kalau sudah tahu untuk itu lebih mudah lagi untuk memahami untuk database di MySQL ya. Nah, masing-masing tipe field memiliki batasan lebar dan ukurannya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Misalkan ada untuk numbering dan string itu memang masing-masing itu memiliki batasan lebar dan ukurannya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas uh, lebih lanjut satu persatu ya. Nah, intinya kalian paham ya untuk mengenai tipe field di MySQL itu ada beberapa jenis, kemudian memiliki masing-masing memiliki batasan lebar dan ukurannya masing-masing ya, seperti yang sudah saya katakan tadi.
Oke, yang pertama kita bahas adalah tipe numerik ya. Nah, tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka ya. Nah, yang ini seperti yang saya tadi katakan itu hampir sama dengan sama, bukan bisa dibilang sama ya. Yang diakses ya, kalian pastinya sudah dapat ya. Nah, numerik tentunya kan untuk angka atau nomor ya. Nah, ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika. Seperti apa? Pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, berikut ini tipe field column di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe numerik. Jadi untuk tipe numerik sendiri memang ada beberapa ini ya, ada beberapa tipe nantinya. Ini kita untuk hari ini kan kita masih membahas mengenai MySQL ya, seperti yang saya bilang untuk pertemuan sebelumnya. Untuk MySQL memang pembahasannya tidak hanya satu kali saja, tapi memang ada penjabarannya ya. Karena apa? Untuk kalian nanti saat pembuatan web mungkin untuk tugas akhir ataupun skripsi itu untuk database server saya rasa kalian akan menggunakan MySQL. Kenapa saya membahas lebih dalam untuk MySQL itu karena seperti itu. Mungkin jarang ya yang memakai selain itu, misalkan mau menggunakan Oracle, itu Oracle berbayar ya. Pastinya untuk mahasiswa saya rasa kalau ada yang free kenapa harus berbayar seperti itu. Mungkin bukan hanya mahasiswa, saya sendiri seperti itu. Kalau ada yang free kenapa harus berbayar, sedangkan untuk MySQL sendiri dia sudah terbukti ya bahwa MySQL itu sudah efektif untuk digunakan sebagai database server dalam pembuatan web tersebut ya. Nah, untuk itu kita bahas MySQL-nya itu ya mungkin agar lebih lebih memahami ya, lebih memahami lebih dalam, tidak hanya sekilas mengenai SQL saja, tapi kita harus mengetahui mengenai semua yang ada di MySQL. Oke, kita lihat mungkin ya, kita lihat untuk tipe field column yang tipe numerik itu seperti apa. Ada kelompoknya masing-masing, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini untuk kita bahas tadi kan yang numerik dulu ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah tiny int atau integer ya. Nah, penggunaannya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Misalkan jangkauannya min 128 sampai dengan 127 ya, karena ini ukurannya byte ya. Satu byte itu 8 bit ya. Nah, ini untuk integer biasanya seperti itu ya. Jangkauannya memang ada minnya ya. Misalkan di suatu web kalian kan di suatu database ya, bukan web ya, misalkan database menggunakan MySQL itu untuk penginputan nilai, misalkan ada minnya ya, misalkan min 5 ataupun bukan nilai ya, misalkan penginputan apa saja ya, intinya mengenai numerik ya. Jadi ada min, ada plus seperti itu ya untuk tiny int atau tiny integer ya. Oke, kemudian yang maaf, yang berikutnya ada small int. Nah, penggunaannya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Ini untuk bilangan bulat positif dan negatif sama ya dengan untuk yang tiny integer tadi ya. Cuma bedanya ini adalah ukurannya 2 byte ya atau 16 bit ya. Ini lebih ke misalkan ada penjumlahan uang, kemudian mengenai yang bilangan yang ini besar ya, untuk jangkauannya ya lebih luas, karena ini termasuk jenis small integer atau integer kecil ya. Yang berikutnya ada medium min.
medium in-nya. Penggunaannya sama ya untuk bilangan positif dan negatif. Untuk ukurannya yang membedakan ya, untuk jangkauan dan ukurannya dia lebih banyak ya, sampai 8 juta ya. Nah, untuk ukurannya 3 bit atau 24 bit ya. 3 byte untuk 24 bit ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada INT atau integer ya. Sama, yang membedakan hanya jangkauan dan ukurannya. Untuk INT sudah menggunakan 4 byte atau 32 bit ya, yang sering kita gunakan dalam pembuatan database ya di MySQL misalkan. Yang berikutnya ada big integer. Nah, sebenarnya ini sama ya, bilangan untuk positif dan negatif. Nah, untuk yang membedakan adalah jangkauannya saja. Jangkauannya dia sampai 10 pangkat 18 ya. Ini bisa kalian hitung sendiri. Itu sudah berapa juta ya. Nah, untuk ukurannya 8 byte 64 bit ya. Kemudian ada float, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal. Nah, ini untuk bilangan pecahan biasanya menggunakan float ya. Nah, untuk ukurannya 4 byte 32 bit ya. Kemudian ada double, digunakan untuk menyimpan pecahan yang presisi untuk yang lebih jangkauannya lebih luas lagi ya, untuk 60 ukurannya 60 bit 64 bit. Kemudian yang berikutnya, jenis berikutnya ada real, merupakan sinonim dari double ya. Jadi kebalikannya ya dengan double tadi ya untuk real ya. Untuk sama ya, kesamaan ya. Kemudian ada desimal untuk menyimpan data bilangan pecahan positif. Kemudian untuk jangkauannya bisa kalian lihat. Nah, untuk numerik sendiri untuk jenis yang ini adalah merupakan sinonim dari desimal. Oke, seperti itu ya untuk jenis-jenis ya, field untuk numerik, untuk jenis numerik ya, bisa dipahami. Dan nanti untuk materi yang saya sampaikan ini setelah perkuliahan usai akan saya share di Classroom agar buat pengingat ataupun tambahan untuk belajar kalian, seperti itu. Oke, tipe data yang tadi yang pertama adalah numerik, kemudian yang kedua adalah tipe data date and time. Date and time ya. Untuk yang kedua tadi, sebentar. Nah, tipe data date and time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu, seperti yang kalian tahu ya. Untuk date and time itu pastinya untuk tanggal dan waktu. Ini sama dengan yang ada di database di file di Microsoft Access ya. Seperti yang saya bilang, sebenarnya intinya sama. Cuma bedanya untuk Microsoft Access itu servernya tidak menggunakan MySQL. Biasanya kan ada sendiri ya untuk server untuk Office ya, untuk akses ya. Nah, berikut ini tipe field column di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe date and time. Bisa kita lihat untuk jenisnya untuk tipe date and time. Nah, untuk yang pertama ada date. Jadi untuk penggunaannya untuk menyimpan data tanggal, sudah pasti ya, date berarti untuk menyimpan tanggal. Nah, jangkauannya dari 1000 sampai 1 maaf, untuk 1000 satu tahun 1000 sampai dengan tahun 9999 misalkan. Untuk formatnya misalkan YMMDD ya. Ini tidak harus seperti itu. Biasanya ada yang di DDMMYY juga ada dan sebagainya. Itu tergantung nanti settingan kita pada saat kita membuat di suatu web misalkan ya, dengan database-nya itu kan di sana kan ada pilihan atau optionnya. Tinggal kalian pilih yang menggunakan format yang mana. Nah, ukurannya 3 byte ya untuk date ya. Yang berikutnya adalah time. Time sudah tentu kalian paham ya. Time itu adalah waktu. Jadi digunakan untuk menyimpan data waktu. Nah, jangkauannya bagaimana? Jangkauannya dari minus seperti itu ya. Nah, ini untuk formatnya HHMMSS ataupun horse month second ya.
hour minute second. Oh maaf ya, hour minute second ya. Jadi berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, untuk ukurannya 3 byte. Nah, yang berikutnya adalah date time. Nah, jadi ada date time, kemudian date time, kemudian ada date time. Nah, ini bisa menjadi sebuah gabungan. Biasanya untuk di suatu web itu bisa kalian sambil sering melihat-lihat ya, untuk web itu seperti tampilan-tampilannya itu tidak hanya melihat satu web saja. Terkadang ada web yang menggunakan date and time, kemudian hanya ada date saja, ada time saja, kemudian ada kalender misalkan seperti itu ya. Nah, untuk date time ini dia ada tanggal format penuh dan time format penuh seperti yang poin 11 dan 12 tadi ya. Jadi untuk ukurannya dia lebih besar, ada 8 byte ya, karena dia penggabungan antara date sama time ya. Kemudian year. Nah, penggunaan digunakan untuk menyimpankan data tahun dari tanggal dan tanggal ya. Untuk year sendiri ya, data tahun dari tanggal ya, misalkan tanggalnya. Nah, ini jangkauannya 1900 misalkan untuk yang sekarang ya, sampai 2155 ya, untuk ukurannya 1 byte. Oke, itu adalah tipe data date and time yang. Nah, kemudian yang berikutnya, tipe data yang berikutnya yang ada di MySQL apa? Tipe string atau text ya. Nah, tipe data string digunakan untuk menyimpan data string atau teks ya. Nah, ciri utama dari string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, berikut ini tipe fill column di MySQL yang termasuk ke dalam kelompok tipe string. Nah, untuk tipe string sendiri sudah paham ya, digunakan untuk menyimpan data string atau teks ya. Nah, untuk cirinya memang hampir sama dengan nomor tadi ya, tipe data date and time tadi. Nah, tipe data untuk teksnya itu bermacam-macam ya. Ada char, varchar, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat satu-satu ya. Untuk char itu adalah karakter ya. Digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap ya. Nah, ini biasanya memang untuk di pengaturan di MySQL-nya jangkauannya memang hanya 255 karakter saja. Karena mungkin hanya sebatas buat apa ya? Mungkin untuk nama, alamat, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan char ya. Kemudian ada varchar untuk menyimpan data string ukuran dinamis. Yang untuk ukuran dinamis kan untuk yang berubah-ubah misalkan ya. Nah, itu bisa menggunakan varchar. Nah, ini nanti setelah UTS nanti saya jelaskan untuk mungkin pempraktekannya ya, untuk char, varchar, dan lain sebagainya, untuk tipe fill-nya agar lebih paham untuk pembuatan di database di MySQL ya, di phpMyAdmin. Kemudian ada tiny text, digunakan untuk menyimpan data teks ya. Nah, ini ada 255 karakter juga. Di situ sudah ada defaultnya ya, jadi kalian bisa ubah, misalkan mau menghendaki 100 saja misalkan untuk tiny text itu boleh. Nah, untuk batasan dari maksimalnya itu memang hanya 255 karakter. Kemudian ada teks, digunakan untuk menyimpan data teks. Nah, ini lebih jangkauannya lebih banyak. Kenapa? Karena untuk semisal nanti ada lembar tabel dan di situ ada lembar semisal untuk bagian admin dari web ya, dia akan mengupdate sebuah konten yang menggunakan paragraf misalkan kalimat ya. Nah, di situ kan ada batasan juga ya untuk membuat sebuah konten itu, misalkan mau kan terkadang tidak terbatas ya, ada beberapa karakter banyak ya untuk satu postingan misalkan untuk mengupdate sebuah webnya. Nah, di situ bisa menggunakan teks. Kenapa? Karena dia lebih batasannya lebih, jangkauannya lebih luas, lebih banyak dibanding dengan tiny text ataupun varchar. Nah, sedangkan varchar dan char itu sendiri biasanya digunakan misalkan untuk nama, alamat, kemudian hobi dan lain sebagainya misalkan. Nah, itu bisa menggunakan varchar. Nah, untuk teks sendiri dia lebih untuk jangkauannya lebih
jauh ataupun lebih banyak ya untuk karakternya. Kemudian ada medium text. Nah, digunakan untuk menyimpan data teks. Nah, ini lebih mediumnya itu lebih banyak lagi, seperti yang tadi saya katakan, misalkan mau update sebuah konten untuk webnya, web dinamis, mungkin dengan sistem informasi dan tiap harinya harus diupdate. Nah, di situ bisa menggunakan medium text, ataupun long text ya. Ini tergantung yang kita update tadi, misalkan untuk kontennya ternyata banyak sekali, nah itu bisa menggunakan long tag-nya ya, dia lebih banyak untuk karakternya dibanding untuk yang teks ya. Seperti itu ya untuk uh, tipe string ya, untuk teks ya. Oke, berikutnya ada tipe blob atau biner. Sebentar sambil saya cek dulu ya di live chatnya. Oke, ini sudah banyak yang hadir. Terima kasih ya untuk yang sudah hadir. Mungkin yang lain masih tidur atau bagaimana, ini tidak tahu ya. Oke, kita lanjut saja ya. Tipe data yang berikutnya ada tipe blob atau biner ya. Nah, tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Nah, tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Blob merupakan singkatan dari binary large object. Nah, berikut ini tipe fill column di MySQL yang termasuk ke dalam tipe blob. Bisa kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada bits, sejak versi untuk MySQL yang 5.0.3 ya. Jadi penggunaannya digunakan untuk menyimpan data biner semuanya ya, karena ini data blob ini memang untuk menyimpan data biner. Untuk yang membedakan adalah untuk jangkauannya. Jadi untuk bit sendiri hanya 60 digit biner ya. Nah, untuk tiny blob dia lebih banyak lagi, ada 255 byte, kemudian ada blob, kemudian ada medium blob, ada long blob. Nah, ini sesuai kebutuhan nanti pada saat kalian merancang sebuah database di MySQL ya, dengan untuk database server ya, misalkan menggunakan MySQL. Nah, kalian bisa menggunakan sesuai kebutuhan kalian untuk tipe data untuk binernya ya. Jadi bisa kalian pilih mau menggunakan apa, itu sesuaikan kebutuhan. Jangan saat kalian hanya membutuhkan 64 bit saja misalkan byte ya, tapi kalian menggunakan untuk tipe datanya long blob misalkan. Nah, itu akan sebenarnya agak mempengaruhi di nanti responsifnya di MySQL-nya, di database-nya ya. Jadi kalian gunakan yang sesuai saja. Misalkan seperti yang saya tadi katakan. Misalkan untuk penggunaan teks tadi, varchar ataupun char itu kan menentukan ya. Misalkan hanya untuk di tabelnya itu yang kita butuhkan hanyalah sebuah halaman, itu tidak perlu menggunakan long text. Kenapa? Karena untuk sebuah halaman itu hanya berapa karakter saja sudah cukup. Saya rasa menggunakan varchar juga sudah cukup, sudah bisa. Jadi dalam pembuatan untuk database pun itu memang harus diperhatikan ya. Jangan asal saja untuk membuat filenya itu membuat filenya itu besar semua, agar agar jaga-jaga tidak lebih. Nah, itu tapi harus diperhatikan tidak lebihnya itu dalam hal apa. Misalkan hanya sebuah nama kita berikan menggunakan long tag untuk karakternya sampai ratus ribu karakter, itu kan nanti akan memperberat di database-nya. Oleh karena itu kita harus smart ya, harus pintar ya. Untuk sebuah nama itu hanya berapa sih misalkan. Kalaupun ada lebih dari 50, berarti kita bisa menggunakan char atau varchar ya. Tidak perlu menggunakan long tag. Seperti itu ya untuk logikanya ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya ada tipe data yang lain. Nah, selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain.
Tipe data MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL ya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah untuk tipe datanya dengan perkembangan teknologi dan berkembangnya untuk MySQL sendiri ya, untuk database server ya. Nah, berikut ini beberapa tipe data tambahan MySQL. Yang pertama ada enumerasi ya, atau kumpulan data. Nah, untuk jangkauannya sampai dengan 65.000 sekian string ya, ataupun karakter. Kemudian ada set, kombinasi ya, untuk himpunan data sampai dengan 255 string anggota ya, untuk set sendiri ya. Ini adalah tipe data yang lain. Jadi nanti pada saat kalian merancang sebuah database, untuk tipe data kan ada klik optionnya ya, atau pilihannya ya. Nah, di situ optionnya ada beberapa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tinggal kalian pilih, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan tabel yang kalian buat. Untuk nama, misalkan tabel yang pertama ada nama, kolom pertama ya. Tidak mungkin kan diisi dengan field numerik, pastinya dengan char ataupun varchar ataupun tag misalkan. Jadi sesuaikan dengan yang kalian buat, untuk nama dari kolomnya tadi ya. Jadi seperti itu ya intinya. Tidak perlu saya jelaskan terlalu dalam. Yang jelas seperti itu. Untuk filenya itu sama, hampir sama dengan yang ada di akses ya. Oke, tadi adalah beberapa tipe data yang ada di MySQL. Kemudian ini saya jelaskan sedikit saja ya, untuk mengenai perancangan database yang baik itu seperti apa. Itu tidak perlu saya jelaskan penuh ya, untuk merancang database yang baik ya, karena untuk pembahasan ini memang lebih fokus ke MySQL-nya. Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa perancangan database menentukan suatu aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Nah, pembahasan mengenai bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang. Kalau memang harus dijelaskan secara detail, itu mungkin ada beberapa pertemuan belum tentu selesai untuk merancang database yang baik. Nah, kita kan untuk per mata kuliah ini untuk database server ini kan banyak yang akan kita bahas. Jadi kalau kita membahas untuk perancangan database saja itu mungkin nanti akan kehabisan waktu ya, karena kita baru saja membahas database server baru satu ya, baru MySQL ya. Belum ada yang lain, nanti akan saya jelaskan juga untuk Oracle dan lain sebagainya. Itu tentunya membutuhkan waktu ya. Untuk MySQL juga belum saya praktikkan, jadi memang nanti akan saya buat untuk schedule-nya sedemikian rupa ya, agar dapat semua, tapi walaupun tidak sepenuhnya full ya. Misalkan untuk perancangan database yang baik itu seperti apa, ini hanya saya jelaskan poin-poinnya saja. Oke, beberapa aturan merancang database yang baik. Yang pertama adalah tabel dalam database tidak boleh mengandung rekod atau data ganda ya. Misalkan untuk input data yang ganda, nanti akan ada pemberitahuannya ya. Pemberitahuannya misalkan data tersebut sudah ada, misalkan seperti itu ya. Seperti kalian misalkan penginputan KHS KRS misalkan ya. Nah, di situ kalau kalian sudah menginputkan mata kuliah yang sama dengan yang sudah inputkan pada awal, itu nanti ada pemberitahuan. Nah, seperti itu ya, tidak boleh ada rekod data yang ganda ya. Nah, jika terdapat data yang perlu dikembali rancangan tabelnya, nanti dengan menggunakan apa itu nanti akan saya jelaskan pada saat pempraktikan. Yang B, setiap tabel dalam database harus memiliki field column yang unik ya. Ada uniknya, field ini disebut sebagai primary key. Nah, di setiap tabel itu biasanya pasti ada primary key-nya. Nah, primary key untuk apa? Saya rasa sudah paham ya. Ini sama dengan yang ada di akses, seperti saya bilang lagi ya. Jadi setiap tabel itu pasti ada primary key-nya. Nah, kemudian yang ke C, tabel harus sudah normal. Yang D, besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya,
besar dan ukuran database itu dibuat seminimal mungkin. Agar apa? Agar database yang kita buat itu responsif. Ini mempengaruhi di web kalian nantinya ya. Pada saat tipe datanya seperti yang tadi saya katakan, semisal hanya sebuah nama kita menggunakan long tag, ada ratusan ribu karakter, itu akan memperberat. Itu namanya tidak seminimal tapi semaksimal. Nah, untuk itu besar dan ukuran itu disesuaikan. Kita harus paham. Untuk alamat itu berapa karakter sih? Untuk nama itu harus berapa karakter sih? Nah, itu harus diperhatikan, dipikirkan ya, main logika saja ya. Kemudian yang merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data record sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi atau webnya. Jadi ini tentunya pasti diperhatikan ya, tentunya ya. Untuk semisal web yang kalian buat itu adalah web penilaian, katakan aplikasinya ya, penilaian mahasiswa misalkan. Nah, di situ tentunya kan pasti ada beberapa tabel ya. Nah, di tabel-tabel tersebut misalkan saat kita inputkan di aplikasi atau webnya itu apakah sudah fungsi dan tersimpan di database-nya. Nah, itu harus diperhatikan, harus dapat menampung record yang kita masukkan di dalam aplikasi atau webnya. Itu harus, setelah kita inputkan di webnya ataupun di aplikasinya, harus masuk ke dalam database yang kita buat. Nah, itu ada koneksinya ya, maksudnya ya, koneksinya antara web atau aplikasinya ke database-nya. Seperti itu ya. Untuk ini adalah beberapa aturan merancang database yang baik ya. Ini hanya garis besarnya saja. Kalau kalian memang lebih penasaran lagi, nanti bisa di kembangkan lagi ya di Google, masih banyak. Oke, yang berikutnya ada tips penamaan identifier. Penamaan identifier database tabel kolom SQL bersifat case sensitif ya. Penamaan identifier hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. Kita dapat menggunakan model lowercase, uppercase, camel case dan lain sebagainya. Ini itu hanya untuk penamaan database tabel kolom di MySQL ya. Kemudian nama database tabel dan kolom maksimal ada 64 karakter. Nah, saya rasa tidak ada ya mungkin ya database kok sampai 50 karakter. Database apa itu namanya? Mungkin database penerimaan, ini kan kelamaan. Mungkin hanya ada database nilai, database mahasiswa. Nah, di situ mungkin lebih simpel ya. Tapi memang ada batasannya, tidak menutup kemungkinan misal dibutuhkan. Jadi di situ ada 64 karakter ya. Hindari penggunaan karakter khusus seperti tanda-tanda yang seperti itu ya. Karena bisa bermasalah dalam sistem operasi. Nanti tidak terbaca oleh sistem takutnya ya. Jadi menggunakan karakter yang biasa saja ya. Biasa saja menggunakan karakter A, B, C sampai Z. Itu tidak perlu digunakan karakter-karakter yang seperti ini ya. Seperti khusus, seperti ada titiknya dan lain sebagainya, itu jangan ya, hindari ya. Kemudian pilih nama untuk field kolom yang mencerminkan isi data yang disimpannya. Jadi untuk misalkan data tabelnya itu tabel nilai, itu untuk nama fieldnya itu mencerminkan isi data yang disimpan ya, misalkan ya. Itu agar lebih pahamnya. Oke, selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai SQL, tapi semacam ada perintah-perintah untuk membuat, menghapus dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa sudah saya jelaskan begitu jelas sekali ya. Nanti bisa dipelajari ulang. Untuk materinya akan saya share di classroom setelah pertemuan ini ya. Oke, mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan sebelum saya tutup karena waktu sudah siang ya.
Oke, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir untuk dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Nanti semisal ada pertanyaan ataupun kendala mengenai materi ini bisa dipertanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya Ari untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.